Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tubagus Muhammad Zainuddin Zidan, mahasiswa UNI Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Adab dan Humaniora, Program Studi Tarjamah kelas B. Pada kesempatan kali ini membahas seputar kelas kata, ya, untuk memenuhi mata morfologi Arab diampu oleh Dr. Zamzam Nurhuda MHum. Langsung saja kita ke pembahasannya. Prinsip yang harus dipegang bahwa kelas kata atau kategori kata itu merupakan solusi, ya, untuk menjaga daripada keteledoran atau kesalahan dalam berbahasa. Kata ini tanpa adanya sebuah kata maka tidak ada sebuah kalimat. Betul, ya? Betul. Menurut Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam bukunya Cakrawala bagi ya kelas kata itu menjadi 3 kelas kata. Ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Yang pertama adalah isim atau nomina. Ciri-ciri yang pertama adalah alif lam, ya, beralif lam. Yang kedua adalah bertanwin. Yang ketiga adalah adanya preposisi huruf jar. Dan lain sebagainya. Banyak sekali ciri-ciri tentang isim, ya, atau nomina atau isim itu memiliki pembagian-pembagiannya. Yang pertama adalah nomina berdasarkan komponen akhir dan akhir. Ya, untuk saya itu isim yang tidak termasuk isim mankus, maksur, dan mamdud. Kalau ghairu sahih akhir itu isim murikat, gitu. Jadi itu ada isim mankus, ya, contohnya al-qadi, ada juga isim maksudnya al-fatah, sama, ya, contohnya adalah hafro'a atau safro'a. Yang kedua adalah nomina berdasarkan kejelasan maksud. Itu terbagi menjadi 2, ada isim nakirah, ada juga isim ma'rifat. Kalau isim nakirah itu sesuatu yang memang, kalau isim nakirah, isim ma'rifat itu isim yang sudah diketahui. Dan isim ma'rifat ini terbagi lagi menjadi 7. Yang pertama isim domir, ada isim alam, isyarah, mausul, ada mudhaf dengan isim ma'rifat, ada munada maksud. Kemudian juga ada nomina berdasarkan jumlah dalam bahasa Arab. Itu ada mufrad, ada tasniyah, ada jama'. Dan jama'nya ini nanti lagi ada jama' muzakkar salim, jama' muannas taksir. Kan berbagi lagi gitu. Jenis-jenis jama' taksir gitu. Kemudian ada nomina berdasarkan jenis. Itu ada 2, ada muzakkar sama muannas. Muzakkar laki-laki sama muannas perempuan. Muzakkar nanti juga ada muzakkar yang bersifatnya hakiki dan ada majazi. Halnya dengan muannas, ya, ada yang muannas hakiki, ada muannas maknawi, dan muannas majazi. Kemudian ada nomina berdasarkan bentuk. Ya, ada isim tasghir, isim nisbah gitu. Isim tasghir itu adalah kalimat yang terdapat awalnya itu ada tasghir, ada nisbah, itu ada 2, ya. Nomina yang berdasarkan itu ada isim jami' sama isim mustaq. Nah, isim jami' itu isim mustaq, isim yang ditasrif. Nah, itu, ya, isim mustaq ada isim fa'il, isim maf'ul, musyabbah bismi fa'il, isim zaman, dan isim makan, dan isim alat. Seperti itu. Itu kelas kata yang pertama. Untuk kelas kata yang kedua,
fiil atau disebut sebagai kata kerja gitu. Ya, verba sih memiliki pembagiannya ya. Yang pertama berdasarkan komponen ya. Yang pertama ada fi'il, yang kedua terus ada juga fi'il mu'tal. Kalau fi'il itu ada salim, ada mudha'af, ada mahmuz. Kalau mu'tal itu ada ajwaf, ada nakis sama lafif. Dan terbagi lagi menjadi lafif mafruk sama makrun. Kemudian ada verba berdasarkan pola ya. Ada imperfect, ada juga nanti imperatif gitu. Kemudian ada verba berdasarkan waktu. Ada fi'il madhi ya, perfektif ya. Kemudian fi'il mudhari atau imperfektif itu yang menunjukkan masa sekarang atau akan datang. Yang ketiga adalah fi'il. Kemudian ada verba berdasarkan objek, itu ada dua, ada fi'il lazim, fi'il muta'adi. Itu ya, intransitif disebutnya, muta'adi ekstransitif. Kalau fi'il lazim ini kata kerja yang tidak membutuhkan objek gitu. Kalau fi'il muta'adi itu objek itu untuk menyempurnakan sebuah. Kemudian ada verba berdasarkan subjek, itu ada verba pasif ya atau majhul sama verba maklum. Biasanya kalau majhul itu diawali dengan domah, kalau aktif atau maklum biasanya tidak diawali dengan huruf. Kemudian untuk kelas kata yang ketiga adalah partikel atau huruf. Nah, partikel atau huruf ini tidak memiliki ciri-ciri ya, seperti isim dan fiil, mereka mempunyai ciri-ciri, tapi kalau partikel atau huruf ini tidak memiliki ciri-ciri. Bisa dikatakan partikel ini sebagai kata hubung ya, atau kata bantu untuk melengkapi kalimat. Nanti partikel atau huruf ini ada preposisi ya, huruf gitu. Nanti akan ada pertanyaan di terakhir tentang preposisi atau ini. Baik, kita sebelum tutup, kita ada beberapa pertanyaan yang saya harus jawab. Yang pertama, apa sih perbedaan antara alomorf, morfem, sama ini bentuk terkecil ya, morfem yang mengetahui statusnya dalam hubungan suatu morfem. Biasanya morfem ini ada huruf kayak ijtama'a, taknya itu ada termasuk morfnya. Kemudian ada morfem. Morfem ini satuan gramatikal ya, terkecil mempunyai makna. Morfem ini tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Yaitu contohnya adalah morfem ilmu gitu. Morfem al saja gitu. Nah, kalau alomorf itu adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Biasanya ada alif lam sama morfem dasar ar-Rahman gitu. At-Taubah, Ad-Duha, Alhamdu. Nah, itu alomorf biasanya diikuti oleh suara gitu. Ya. Kemudian ada formemis, itu satu kecil yang mempunyai posisi tertentu ya dalam sebuah kalimat gitu. Contohnya ya jelisuna. Nah, itu adalah contoh morfemis gitu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan morfologi ya dengan ilmu linguistik lainnya? Oke. Jika berbicara tentang morfologi, tentu saja pasti ya terdapat sangkut paut terhadap ilmu kebahasaan lainnya atau linguistik lainnya. Itu entah itu fonologi, sintaksis, semantik, atau leksikologi gitu. Nah, yang hubungan dengan morfologi
dengan fonologi gitu. Jadi morfologi ini kan pasti kalian pernah dengar namanya morfofonemik gitu atau morfofonologi. Nah, di situ ada sebuah peristiwa di mana ada perubahan wujud morfemis dalam sebuah proses morfologis gitu. Perubahan fonem pada proses morfofonemik ini itu dapat berwujud yang pertama pemunculan fonem, pelepasan fonem, peluluan fonem, terus yang keempat perubahan fonem dan pergeseran fonem. Kemudian ada lagi hubungan antara morfologi dengan sintaksis gitu. Jadi morfologi dan sintaksis ini kan bidang tataran linguistik yang secara tradisional itu disebut sebagai tata bahasa atau gramatika. Nah, dalam bidang sintaksis muncullah istilah morfosintaksis yang merupakan gabungan antara morfologi dan sintaksis. Gitu. Kemudian ada juga hubungan morfologi dan leksikologi. Nah, dia memiliki persamaan, yaitu sama-sama mempelajari arti kata. Tapi ada perbedaannya. Kalau morfologi itu mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik atau arti gramatik atau secara makna. Sedangkan kalau leksikologi ya, itu mempelajari arti yang kurang tetap terkandung pada kata atau yang lazim disebut sebagai arti leksikal. Contohnya adalah kata rumah. Rumah ini kan bangunan untuk tempat tinggal, itu merupakan leksikal. Ketika menjadi berumah tambah morfem ber, itu merupakan padanan atau kajian daripada morfologi. Makanya hubungan antara morfologi dengan berbagai bidang linguistik lainnya itu sangat berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk sebuah kata atau kalimat yang indah. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, ada tentang kontrastif ya, antara morfologi Arab dengan morfologi Indonesia. Atau bisa dikatakan apa sih yang membedakan antara persamaan atau perbedaan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia secara morfologi. Nah, persamaan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, yang pertama dari isimnya dulu. Gitu. Yang pertama, isimnya dulu. Morfologi kedua bahasa ini sama-sama membicarakan tentang seluk-beluk kata ya, atau cara-cara membuatnya gitu. Yang kedua ini ya, isim mempunyai kata mufrad dan jamak, begitu pula dengan kata benda. Meskipun cara menjamaknya berbeda antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kata ganti orang pertama sama-sama tidak mempunyai musanna. Itu yang ketiga. Untuk yang keempat, isim isyarah ya sama dengan kata tunjuk dalam bahasa Indonesia, serta isim domir sama dengan kata ganti dalam bahasa Indonesia, meskipun kata tunjuk atau kata ganti itu tidak membedakan jenis dan jumlahnya. Kemudian pertama dilihat dari segi fiil atau kata kerjanya. Yang pertama, fiil lazim sama dengan kata kerja intransitif dalam bahasa Indonesia. Fiil muta'adi sama dengan kata kerja transitif dalam bahasa Indonesia. Kemudian, kata kerja dapat dibentuk dari kata kerja itu sendiri dan dapat dari kata dasar lainnya setelah mendapatkan imbuhan. Gitu. Untuk perbedaannya dari isim atau kata benda, yang perbedaannya, kata benda dalam bahasa Indonesia itu tidak membedakan jenis kata dan jumlahnya. Sedangkan isim dalam bahasa Arab itu sangat memperhatikannya. Gitu. Kemudian, dari segi perbedaan segi fiil atau kata kerja, ya kata kerja dalam bahasa Indonesia itu tidak disertai dengan waktu dan tidak ada jenis kata. Semuanya itu dapat dibentuk ya kata-kata tertentu. Sedangkan kalau dalam bahasa Arab, kata kerja itu disertai dengan waktu dan terdapat jenis katanya, gitu. Dan perbedaan yang kedua adalah kata kerja dalam bahasa Indonesia
memiliki perubahan yang terjadi pada subjek serta tidak diikuti oleh perubahan pada kata kerja lainnya. Sedangkan kalau fiil itu selalu menyesuaikan dengan subjeknya di bidang jenis dan jumlahnya. Pertanyaan yang keempat, sebutkan partikel-partikel dalam bahasa Arab yang bisa masuk ke dalam nomina dan verba. Ya. Untuk huruf yang berdampingan dengan isim biasanya itu berfungsi sebagai preposisi atau jar, partikel, vokatif. Ya. Contoh-contohnya adalah salah satunya preposisi huruf fi, fil bait. Nah, fi al bait, fi itu kan preposisi al bait itu isim, di mana huruf itu bisa berdampingan dengan isim, gitu. Dan huruf nida itu kan ya Muhammad, ya nida Muhammad isim, gitu kan. Kemudian huruf yang mendampingi atau yang berdampingan dengan fiil biasanya itu merupakan partikel akusatif seperti an, bahwa, lan, tidak, pernah. Contohnya antakula, bahwa engkau mengatakan. Berarti kan di situ ada an, ada partikel an sama takula yang merupakan fiil, gitu. Kemudian yang pertanyaan kelima tentang ilal. Nah, dan kaidah-kaidahnya lalu berikan contoh. Ilal ini adalah ilmu tata bahasa Arab yang bertujuan untuk mengubah huruf ilat. Huruf ilat itu ada waw, ada ya, sama alif. Untuk apa? Supaya ringan dan mudah dalam pengucapannya. Cara mengubah huruf-huruf ilat tersebut terkadang caranya menukar, kadang menukar, kadang memindahkan tanda baca atau harokat syakal, kadang juga disukunkan, bahkan sampai membuang huruf. Gitu. Semua cara itu tentunya ada kaidah masing yang dikenal dengan kaidah ilal. Contoh adalah sona, sona itu kan asal dari kata sowana, gitu kan. Huruf waw diganti dengan alif, gitu. Alasannya huruf ilat waw itu terdapat mendapatkan harkat, sedangkan sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Itu contohnya. Nah, oleh karena itu, untuk lebih memudahkan melaksanakan praktek ilal ini, kita harus mengetahui dulu bentuk kalimat menunya, binanya, dan yang terpenting adalah mengetahui kaidah-kaidahnya yang berjumlah 19 kaidah ilal tersebut, gitu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasannya kelas kata itu dalam bahasa ada isim, ada fiil, dan ada huruf, dan ada beberapa pertanyaan saya sudah jawab di belakang. Demikian sharing pembahasan morfologi Arab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Maaf apabila ada salah-salah kata, videonya kurang bagus, suaranya terputus-putus, mohon maaf. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.